Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di awal September ini muncul lagi banyak handphone baru, dan ada juga yang udah pasti masuk ke Indonesia. Jadi ada baiknya kalian siap-siap nabung aja ya guys. Dan langsung aja kita simak berikut ini 8 handphone terbaru awal September 2020 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang ke-8, Samsung Galaxy Z Fold 2. Buat penggemar handphone sultan, Samsung mengeluarkan lagi handphone Galaxy Z Fold 2 yang membawa perbaikan dari generasi sebelumnya. Handphone ini udah dilengkapi layar Dynamic AMOLED untuk bagian luar dan dalamnya. Plus sekarang ada tambahan refresh rate 120 Hz. Kemudian prosesornya juga udah yang paling tinggi, yaitu Snapdragon 865 Plus dan RAM 12GB per 512GB. Untuk kameranya mengusung triple cam 12 megapiksel, sedangkan kamera depan ada 10 megapiksel untuk bagian dalam dan 10 megapiksel juga untuk bagian luarnya. Galaxy Z Fold 2 ini dilengkapi fingerprint pada bagian samping, kemudian ada baterai kapasitas 4500 mAh yang support fast charging 25 watt dan wireless charging 11 watt. Yang ketujuh, Motorola Razr 5G. Satu lagi handphone sultan yang kali ini dari Motorola, yaitu Razr 5G. Handphone dengan layar lipat ini juga membawa perbaikan dari generasi sebelumnya. Motorola Razr 5G ini mempunyai display P-OLED untuk layar dalamnya dan G-OLED untuk layar luar ukuran 2,7 inci. Prosesornya menggunakan chipset kelas menengah Snapdragon 765G dan RAM mulai dari 8GB per 256GB. Kameranya sekarang menggunakan single cam 48 megapiksel dan kamera depan yang lumayan besar 20 megapiksel. Razr 5G ini dilengkapi baterai kapasitas 2800 mAh dengan fast charging 15 watt dan akan dijual dengan harga sekitar $1.300. Yang keenam, Huawei Y9A. Nggak ada dukungan dari Google nggak buat Huawei berhenti. Kali ini ada handphone kelas menengahnya Huawei Y9A yang baru keluar. Handphone ini dilengkapi layar ukuran 6,63 inci Full HD Plus yang tampak luas karena tanpa ada poni. Prosesornya menggunakan chipset Helio G80 dan RAM kapasitas 6GB per 128GB. Kemudian ada quad kamera 64 megapiksel dengan bentuk bulat di bagian belakang dan kamera 16 megapiksel bagian depan dengan sistem pop-up motorik. Handphone ini dilengkapi baterai 4200 mAh dengan dukungan fast charging 22,5 watt. Yang kelima, Samsung Galaxy M51. Ada yang baru dari Samsung, yaitu Galaxy M51, dan yang buat gokil adalah handphone ini bakal dilengkapi baterai Monster 7000 mAh yang support fast charging 25 watt. Lalu ada juga display Super AMOLED 6,7 inci Full HD Plus dan proteksi Gorilla Glass 3. Handphone ini juga udah menggunakan prosesor Snapdragon 730G dan RAM besar 6GB per 128GB yang buat main game pasti jadi lancar. Kameranya juga mantap, ada quad cam 64 megapiksel kamera utama dan kamera 32 megapiksel di bagian depan dengan desain punch hole. Handphone ini juga udah dilengkapi NFC dan fingerprint sensor di bagian samping. Terus baterai besarnya ini juga dapat difungsikan sebagai power bank. Yang keempat, Poco X3.
Poco ngeluarin satu handphone kelas menengah yang buat ngiler nih, dengan body 3D curve di bagian belakangnya dan fingerprint pada bagian sampingnya. Kemudian ada juga layar dengan punch hole kamera, dan yang buat gokil adalah refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Kemudian prosesornya dilengkapi Snapdragon 732G dan RAM kapasitas mulai dari 6GB per 128GB. Lalu ada juga dukungan 240 Hz touch sampling rate yang buat main game jadi mulus, serta tambahan sistem pendingin liquid cool teknologi pada handphone ini. Dan ada juga stereo speaker. Pada sektor kamera ada quad cam 64 megapiksel di bagian belakang dan 20 megapiksel di bagian depan. Handphone ini juga punya baterai besar 5160 mAh yang support fast charging super cepat 33 watt. Dan yang buat gokil lagi, harganya itu cuma 3,4 jutaan. Semoga masuk Indonesia ya guys. Yang ketiga, Oppo F17 Pro. Oppo merilis Oppo F17 Pro yang agak lama keluarnya setelah Oppo 15. Handphone ini punya unggulan di bagian kamera dengan desain fresh dan quad cam 48 megapiksel di bagian belakang dan dual kamera 16 megapiksel plus 2 megapiksel punch hole di bagian depan. Prosesornya menggunakan Helio P95 dan RAM besar 8GB per 128GB. Handphone ini juga udah dilengkapi fingerprint yang terletak pada bawah layar dan baterai kapasitas 4015 mAh yang support fast charging 30 watt, dan diklaim Oppo bisa isi penuh baterai dalam waktu 53 menit aja. Yang kedua, Poco M2. Poco ngeluarin satu handphone untuk kelas pemula, yaitu Poco M2 yang dilengkapi display 6,53 inci Full HD Plus dan proteksi Gorilla Glass 3. Pada prosesornya ada chipset MediaTek Helio G80 dan RAM besar 6GB dan storage 64 atau 128GB. Untuk kameranya ada quad cam 13 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depan, dan baterai besar 5000 mAh yang support fast charging 18 watt. Secara keseluruhan sih spek handphone ini sangat mirip sekali dengan Redmi 9. Yang ke-1, Realme 7 dan Realme 7 Pro. Kabar bagusnya adalah untuk Realme 7 sudah dipastikan akan meluncur ke Indonesia. Perbedaan besar kedua handphone ini adalah pertama, Realme 7 menggunakan panel IPS dan refresh rate 90Hz, sedangkan versi Pro pakai panel Super AMOLED saja. Di sektor dapur pacu, Realme 7 dipersenjatai Helio G95 dan versi Pro-nya dilengkapi Snapdragon 720 dan kapasitas RAM-nya mencapai 12GB. Pada kamera keduanya dilengkapi quad cam 64 megapiksel. Namun di bagian depan, Realme 7 mempunyai kamera 16 megapiksel dan versi Pro mempunyai kamera 32 megapiksel. Kemudian bedanya lagi pada Realme 7, fingerprintnya itu terletak pada bagian samping, sedangkan versi Pro sekarang menggunakan fingerprint under display. Terakhir, pada baterai Realme 7 ditanamkan kapasitas 5000 mAh yang support fast charging 30 watt, sedangkan versi Pro punya baterai kapasitas 4500 mAh yang support fast charging lebih besar yaitu 65 watt. Dan itu dia tadi 8 handphone terbaru di awal September ini versi ponsel heboh. Dan tentunya di bulan September ini kabarnya masih banyak lagi handphone yang akan bermunculan. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.